Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Entertainment, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Aquaman. Pada tahun 1985, dimain penjaga mercusuar bernama Thomas tanpa sengaja menemukan dan menyelamatkan Atlana, ratu bangsa bawah laut Atlantis dari badai. Atlana merupakan keturunan Raja Atlantis. Dia kabur dari kerajaan karena dipaksa menikah. Tom merawat Atlana hingga sembuh. Akhirnya mereka saling jatuh cinta dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Arthur, yang dilahirkan dengan kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut. Saat Arthur berumur sekitar 4 tahun, Atlana diburu oleh prajurit Atlantis untuk kembali ke kerajaan dan menikah dengan tunangannya. Atlana berhasil mengalahkan prajurit Atlantis, namun Atlana tahu bahwa bangsanya bakal terus datang untuk menangkapnya. Maka dari itu Atlana memutuskan untuk kembali ke Atlantis dan menikah demi menyelamatkan Arthur dan Tom. Atlana juga meninggalkan trisulanya untuk Arthur. Saat Arthur masih sekolah dasar, ia mengunjungi wisata akuarium bersama guru dan teman sekolahnya. Di sini Arthur mulai memperlihatkan kekuatan supernya, di mana saat Arthur dibully oleh temannya Hugh dan para ikan lainnya marah dan akan menghancurkan kaca akuarium, namun Arthur menenangkan mereka. Arthur membuat orang-orang tercengang melihat Arthur. Dari sinilah Arthur dijuluki Aquaman. Saat itu juga Atlana mengirim penasehat Atlana, sebut saja Ambo, untuk misi melatih Arthur. Di bawah bimbingan Ambo, Arthur menjadi seorang pejuang yang terampil, namun Arthur menolak Atlantis setelah mengetahui bahwa ibunya dieksekusi karena memiliki anak laki-laki setengah jenis, yaitu Arthur. Di sekitar 10 tahun kemudian, atau pada masa ini terjadi perampokan di kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Perampok tersebut dipimpin Jesse Kane. Ia memiliki anak bernama David yang ikut merampok bersama ayahnya. Saat itu Kane berikan belati peninggalan ayahnya yang dijuluki Manta kepada David karena nantinya David bakal menggantikan Kane sebagai pemimpin perampok, jadi semacam turun-temurun. Tiba-tiba kapal selam yang ditumpangi mereka mengalami goncangan seperti menabrak sesuatu. David mengira itu kapal selam, namun ternyata itu adalah Aquaman yang akan menyelamatkan kru kapal dan menghabisi para perampok. Arthur berhasil masuk dan menghabisi para perampok. Tinggal David dan Ken. David mencoba melawan Arthur, namun karena Arthur ini manusia super, dengan mudahnya mengalahkan David. Lalu Ken datang dan menembak Arthur dengan peluru peledak, namun itu tak membuat Arthur mati. Arthur kembali bangkit dan menombak Ken dengan pipa besi. Di sini Arthur mengetahui bahwa mereka ayah dan anak. Ken yang terluka menebak Arthur kembali, namun meleset membuat kapal selam mengalami kebocoran. David meminta bantuan kepada Arthur untuk mengangkat roket yang menimpa kaki Ken, tapi Arthur tak mau menolongnya karena perbuatan mereka sudah banyak menghabisi nyawa orang. Ken menyuruh David untuk pergi dan membiarkan dirinya mati. Ken meminta kepada David untuk membalaskan dendamnya kepada Aquaman. Kini David benar-benar marah dan akan balas dendam kepada Aquaman, dan Arthur membawa awak kapal yang selamat ke daratan.
di suatu tempat Samudra Atlantik di mana pada zaman Kerajaan Atlantis pertama mengadakan rapat di tempat ini bersama para Raja Samudra. Kini Raja Orm kita sebut sebagai Acho yang merupakan keturunan Atlantis, mengundang Raja Nereus untuk mengadakan rapat. Acho ini anak dari Atlana dan Raja Orphas, jadi dia adiknya Arthur. Tujuan Acho mengundang Nereus untuk mengadakan peperangan kepada bangsa permukaan. Ia seperti kita karena bangsa permukaan atau daratan. Karena dirinya tak mempermasalahkan bangsa daratan sejauh ini, Nereus baik-baik saja. Lalu tiba-tiba kapal selam datang dan menyerang mereka, membuat Nereus dan para prajuritnya terluka. Namun Acho berhasil menghancurkan kapal selam tersebut. Kini Nereus benar-benar marah dan akan ikut ajakan Acho, yaitu menyerang daratan. Ambo yang melihat kejadian itu seperti tak menyangka karena Ambo mempercayai bangsa daratan baik dan ramah. David yang sedang sedih karena kematian ayahnya didatangi kapal selam milik Kerajaan Atlantis. Lalu Acho muncul dalam bentuk holografis. Ternyata Acho dan David ini sudah mengenal lama, mereka bersekongkol kapal Acho. Wati ini disuruh Ambo untuk menemui Arthur dan memberitahu bahwa Acho akan berperang dengan bangsa permukaan yang akan mengakibatkan miliaran orang mati. Wati meminta Arthur untuk menyingkirkan Acho karena Raja Atlantis yang sebenarnya adalah Arthur, anak pertama Atlana. Namun Arthur harus mengambil Trisula. Atlantis yang lama hilang. Trisula tersebut bisa mengendalikan isi lautan, jadi nantinya Arthur dipercaya oleh bangsa bawah laut. Tapi Arthur ini menolak dan pergi meninggalkan Wati. Saat Arthur membawa ayahnya pulang, Arthur dikejutkan dengan kedatangan mega tsunami yang dikirim Acho dan menyambar mobil Arthur, membuat ayahnya yang lagi teler terpisah dengan Arthur. Lalu Wati datang menyelamatkan Thomas dan mengeluarkan air di tubuh Tom. Arthur berterima kasih kepada Wati dan kini Arthur akan melengsarkan adiknya demi kedamaian di laut dan di darat. Wati akan mengajak Arthur menemui Ambo di Atlantis karena Ambo tahu tentang Trisula yang legendaris. Mereka menaiki kapal dan menuju tempat persembunyian Ambo. Sesampainya di tempat persembunyian Ambo, mereka bertemu. Ambo memberitahu bahwa kaum permukaan menyerang Acho dan ayahnya Wati, yaitu Raja Nereus. Namun Arthur tak percaya karena bangsa permukaan Atlantis dianggap dongeng. Acho dan kerajaan Sebel yang dipimpin Raja Nereus akan mengajak dua kerajaan lagi di seluruh samudra untuk menyerang permukaan. Ambo menyuruh Arthur untuk menahan peperangan ini dengan cara mengambil terlebih dahulu Trisula Atlantik yang ditempa oleh ahli senjata terbaik sepanjang sejarah dan Saat itu Atlantis sangat maju, mereka menemukan energi tak terbatas. Waktu dunia lain masih pikir Atlantik, tiba-tiba prajurit Acho datang dan menyerang Arthur karena Arthur terdeteksi dari bangsa permukaan. Ambo dan Wati bersembunyi tanpa diketahui para prajurit. Arthur berhasil dikalahkan dan dibawa ke hadapan Acho, yaitu adik Arthur sendiri. Dengan sombongnya Acho menantang Arthur untuk bertarung. Siapa yang menang akan menjadi Raja Atlantis. Dengan senang hati Arthur menerimanya. Mereka akan bertarung. Siapa yang menang ia akan mendapatkannya. Arthur diberi baju oleh Ambo dan akan menggunakan Trisula milik ibunya untuk melawan Acho. Sebelum pertarungan dimulai, memberi gelang kepada Wati yang katanya milik Athena. Di sini Arthur baru tahu kalau Wati tunangan Acho. Acho menyalahkan Arthur karena gara-gara dia ibunya dieksekusi. Acho menyambut rakyatnya di cincin api terlebih dahulu. Rakyat mencemoohnya. Langsung saja mereka bertarung di sini. Arthur hampir membuat Acho terbunuh jatuh ke larpa. Lalu Acho marah dan menyerang balik Arthur. Akhirnya Arthur kalah. Acho menghancurkan Trisula Arthur dan akan membunuhnya. Tetapi
Tiba-tiba ada yang menyerang Acho dan serangan itu tak asing lagi pasti ulahnya Wati-Wati akan menyematkan Arthur dan membawa kabur Arthur dari Atlantis. Lalu Achi dan prajuritnya mengejar Wati. Di sini Acho menembaki kapal Wati hingga terjatuh. Arthur dan Wati keluar dari kapal lalu menghampiri paus yang kebetulan lewat. Arthur berkomunikasi dengan paus tersebut untuk meminta perlindungan lalu mereka masuk ke mulut paus untuk bersembunyi. Acho mengira Wati sudah mati karena melihat kapal Wati tenggelam ke danau lava. Kini Arthur dan Wati akan menuju Gurun Sahara untuk mencari tempat kerajaan deserter di mana nantinya mereka mendapat petunjuk untuk mengambil Trisula Atlantik. Mereka menaiki pesawat untuk menuju ke lokasi. Nereus meminta jangan sampai melukai putrinya, lebih baik ditangkap saja. Lalu Acho menemui David untuk meminta bantuan membunuh Wati dan Arthur atau Aquaman. David diberi baju pelindung dan senjata plasma yang bahan bakarnya cuma pakai air aqua. David yang juga dendam banget sama Aquaman sangat senang dan semangat. David memodifikasi senjata tersebut dan mewarnainya dengan warna hitam. Kini David dijuluki Black Manta. Kita kembali ke Arthur dan Wati di mana alat pendeteksi Wati ini menunjukkan kerajaan deserter berada di bawah dan mereka langsung terjun dari pesawat tanpa parasut. Lalu mereka menyusuri gurun dan berhasil menemukan kerajaan deserter ternyata berada di bawah Gurun Sahara. Saat memasuki kerajaan tersebut, kini Arthur percaya bahwa Trisula Atlan pernah benar adanya karena ada bekas pembuatan Trisula. Di tempat tersebut Wati menemukan sebuah arkeolog seperti meja bundar lalu Wati meletakkan rekaman kuno di meja tersebut namun tak terjadi apa-apa. Wati mencoba menggunakan keringat Arthur untuk menaruhnya di atas rekaman kuno dan ternyata itu berfungsi. Raja Atlantis pertama muncul dalam bentuk hologram. Ia memberi teka-teki dan petunjuk ada pada botol tepat di bawah Arthur dan Wati berada. Mereka mengambil botol tersebut dan menemukan peta-peta tersebut membawa mereka ke Sisilia di Italia. Di sini mereka mulai menyukai satu sama lain. Arthur dan Wati mencoba berpikir untuk memecahkan teka-teki tersebut. Lalu Arthur mengingat cerita sang ayah bahwa raja sejati di Italia adalah Romulus. Langsung saja Arthur menaruh botol tersebut ke patung Romulus dan ketemu letak Trisula itu berada. Trisula tersebut berada di tengah-tengah laut. Saat Wati dan Arthur akan melakukan ciuman, tiba-tiba mereka diserang Black Manta dan prajurit Acho. Kisah Arthur melawan Black Manta sedangkan Wati melawan pasukan Acho. Wati mencoba kabur namun itu tak membuatnya berhenti. Akhirnya Wati melawan dan berhasil mengalahkannya. Sedangkan Arthur berhasil mengalahkan Black Manta namun Arthur terluka karena terkena senjata plasma. Arthur tahu Acho dapat melacak Wati, ternyata itu disebabkan oleh gelang yang dikasih Acho. Lalu Wati menghancurkan gelang tersebut. Wati mencuri kapal dan menuju lokasi Trisula Atlantik serta membawa Arthur yang baru siuman. Di saat mereka sudah sampai lokasi, badai menerjangnya. Tiba-tiba datang Trace, makhluk yang pilih mundur dan jadi biadab kepada Atlantis. Wati dan Arthur diserang oleh Trace yang jumlahnya banyak sekali.
Lalu Arthur mengambil penerang, ternyata Tracy makhluk kedalaman dan takut kepada cahaya. Arthur dan Wati memutuskan untuk terjun dan menuju ke bawah laut. Ternyata di bawah adalah kerajaan Trek di mana Ratu Atlantis dieksekusi di sini. Mereka terus berenang menuju celah cahaya. Para Tracy berhenti mengejar. Di sini lalu Arthur dan Wati masuk ke dalam cahaya tersebut membuat mereka terpental dan terpisah. Wati berhasil masuk ke dunia lain, namun ia pingsan. Tiba-tiba Mosasaurus datang dan akan memakannya. Namun Wati diselamatkan seseorang di bawah inti bumi, di mana para dinosaurus masih hidup. Di sini orang yang menolong Wati adalah Ratu Atlana. Ternyata dia masih hidup. Arthur akhirnya bertemu sang ibu. Atlana menanyakan kepada Arthur tentang keadaan Tom. Arthur memberitahu bahwa Tom selalu ke dermaga setiap mentari muncul di pagi hari. Menanti kedatangan Atlana membuat Atlana bersedih dan dia kangen banget sama Tom. Lalu Atlana menunjukkan Trisula tersebut yang berada di balik air terjun. Hanya Trisula itu yang bisa membawa mereka keluar dari sini. Namun Trisula tersebut dijaga oleh karaten makhluk legenda yang nyata. Lalu Arthur memasuki air terjun untuk mengambil Trisula tersebut. Benar saja, Arthur menemukan Trisula tersebut saat mau mengambilnya. Karaten datang dan menghajar Arthur. Makhluk ini sangat kuat dan hampir membunuh Arthur. Namun Arthur mengeluarkan kekuatannya yang bisa berkomunikasi dengan makhluk Raja Atlantik pertama. Akhirnya Karaten mengizinkan Arthur untuk mengambil Trisula Atlantis tersebut. Kini Arthur bakal jadi Raja Atlantis yang akan melengsarkan adiknya yaitu Acho. Arthur membawa Wati dan ibunya keluar dari sini, yaitu Kerajaan Bran. Kerajaan ini sama seperti keadaan Tracy yang tak mau tunduk kepada Atlantis. Acho bakal membunuh pimpinannya agar pasukan Bran tunduk dan ikut perang melawan bangsa permukaan. Dibantu kerajaan sebelah, Atlantis berperang melawan kerajaan Bran. Saat Acho akan membunuh pimpinannya, ia terlempar jauh karena sesuatu muncul di bawahnya. Ternyata itu Karaten yang akan membantu kerajaan Bran bersama Arthur yang di atasnya membuat kerajaan selain Atlantis terkejut karena Arthur memiliki Trisula Atlantis. Dengan Trisula Atlantis, Arthur mengendalikan semua makhluk laut untuk Lalu Wati datang menemui ayahnya yaitu Nereus untuk tak ikut campur dan untuk menyerah karena Arthur sudah memiliki Trisula tersebut. Nereus pun sebelumnya Arthur kalah di dalam air. Sambil disaksikan para raja dan rakyatnya di atas kapal mereka bertarung, awalnya Arthur kewalahan menghadapi Acho. Saat remaja, Arthur Tapi Arthur enggan membunuh Acho karena dia adik sendiri. Di sini Atlana datang membuat Acho terkejut dan terharu. Ternyata kakaknya menyelamatkan sang ibu. Kini Acho menyesal pembuatannya lalu ia ditangkap. Sekarang Arthur menjadi rajanya. Dia berhasil Di tempat lain, Atlana kembali ke mercusuar untuk menemui Tom. Di tempat lain, Black Manta yang terombang-ambing laut lalu ditolong oleh Dr. Stephen, seorang ilmuwan yang terobsesi dengan Atlantis. Dr. Stephen ingin sekali pergi ke sana, namun dengan syarat Dr. Stephen harus membantu David mencari tahu tentang Aquaman. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.